bagaimana kita menemukan sumber dari si sakit tadi. Insya Allah 60-70% akan teratasi. Tapi kalau kita salah, gitu, yang sakit kepala, tapi yang diobati leher, ya nggak benar, nggak akan sembuh. Sebaliknya juga begitu. Ya. Nah, saya juga pernah ketemu sama pasien nih dok. Salah satu pasien dia sakit nyeri di sebelah kanan satu sisi, dan itu nyamber dok sampai ke seluruh tubuh gitu rasanya. Sisi sebelah kanan tuh ya dok, gitu rasanya tuh kayak kebas gitu, kayak kenceng dibandingin sebelah sisi lainnya gitu. Itu kenapa ya dok? Ya mungkin bisa oleh karena tadi saraf yang memang menjalar atau mengalir di leher, atau malah ini adalah suatu gejala stroke. Lebih tingkatnya, levelnya lebih tinggi lagi. Jadi pusat rasa yang ada di otak ini yang terganggu. Karena dia udah sampai separuh badan penuh. Separuh badan gitu dok. Itu jadi sudah bukan sutetnya yang kena, tapi ini waduknya sendiri. Nah, jadi waduk ya? Iya, otaknya yang bermasalah. Itu harus kita screening ya. Jadi mungkin dengan MRI brain, MRI otak, MRI leher, tergantung dari di mana level dia mengalami gangguan tadi. Baik. Nah, sekarang pengen tahu nih cara penanganannya gimana dok, dari antara yang nyeri macam yang dari dokter bilang. Kembali lagi, kita harus melakukan anamnesis. Anamnesis itu apa ya? Penggalian histori atau riwayat sakitnya itu dengan cermat dan teliti. Ini awalnya kenapa? Oh, saya kena pukul kemarin, saya kebentur kepala saya. Nah, ya kan pasti berarti kita harus fokusnya kita harus daerah tempat kebenturnya kemarin. Mungkin apakah perlu CT scan, apakah perlu MRI kepala. Kalau seandainya misalkan, oh ya kemarin tengkuk saya sakit, nah ya berarti nanti kita harus periksa leher. Atau saya habis ngangkat barang berat nih, pinggang saya ketarik, leher sampai sakit, sampai menjalar sampai ke punggung, bahkan leher pun merasa ikut-ikut sakit. Nah itu juga kita harus cek dengan seksama. Terlepas dari itu juga misalkan nyeri pada gigi, gitu, tadi yang saya bilang sakit gigi, nyeri mungkin pada mata pun juga bisa bikin sakit kepala. Iya, Gitu. Kita kalau misalnya lihat nggak jelas, dipaksa-paksa, puyeng gitu, ya kan? Tekanan tinggi, puyeng. Nah itu juga mesti harusnya istilahnya bagaimana kita menemukan sumber dari si sakit tadi. Insya Allah 60-70% akan teratasi. Tapi kalau kita salah, gitu, yang sakit kepala, tapi yang diobati leher, ya nggak benar, nggak akan sembuh. Sebaliknya juga begitu. Ya. Jadi memang agak sedikit rumit dan perlu ketelitian dan fokus serta apa ya? Ya kerjasama pasien dengan dokternya. Pasiennya malu berterus terang kalau kemarin dia habis kejedot, misalkan ditutup-tutupin, ya nggak sembuh-sembuh. Banyak tuh pasien kayak gitu juga dok. Karena sungkan kali dia untuk ya, betul. Gitu kan. Atau kebetulan dia periksanya bareng pacarnya, dia malu. Itu kebongkar rahasianya. Gitu. Lu sering terjadi demikian. Bahkan kecelakaan berat. Ditanya, tadi pingsan nggak mas? Enggak. Terus pasiennya nyubit, tadi kan tempat tidur di warung tadi. Akhirnya dokternya ngeliat mereka berantem ya. Nah kan, iya. Masalahnya itu kadang-kadang penentuan yang fatal, apakah ini pasien perlu CT scan kepala atau enggak. Gitu. Kalau dia benar-benar tidak ada pingsan, tidak hilang kesadaran, ya kita ngapain harus CT scan segala macam? Kan buang-buang duit dan membuang pemeriksaan. Tapi kalau dia benar pernah ada riwayat dia pingsan walaupun sesaat, ada kejang, ada muntah, itu alasan kuat kita untuk melakukan tindakan CT scan. Ya. Gitu. Kadang-kadang pasien juga kurang aware ya. Jadi itu padahal akan vital dan fatal ininya. Istilahnya informasi yang dia berikan itu sangat berarti buat dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke. Dokter Ibnu, terima kasih waktunya. Sudah diganggu nih, insya Allah nanti jangan bosan ya. Ya, insyaallah. Saya ganggu lagi. Oke. Ya, baik. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.